A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, keadaannya gimana? Sehat? alhamdulillah. Masya Allah, kelihatan ini wajah-wajah ahli sorga semuanya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Bu. Kalau ngelihat yang serem-serem biasanya baca apa, Bu? Ayat kursi. Lihatnya kok ke saya. Berarti saya serem ini. Yuk sama-sama baca ayat kursi yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bu, langsung aja yuk, udah ada guru kita di depan kita. Ya, terima kasih banyak Al-Mukarram guru kita Ustadz Alfian Hidayat yang insya Allah akan membahas tentang makna dari ayat kursi. Silakan, fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam pergi ke Cipanas. Cakep. Yang jawab salam, mudah-mudahan utangnya biar pada lunas. Amin. Aminnya pada kenceng banget, ketahuan utangnya pada banyak. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, yang saya hormati dan yang saya banggakan yaitu abang kita Al-Mukarram Bang David Kholik. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan pula yang saya hormati dan yang saya cintai segenap para ibu-ibu jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas, yang mana semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para hadirin wal hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara mengenai ayat Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Yang mana ayat tersebut yang dikenal dengan ayat kursi. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh semua, bahwasanya dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan illa huwa kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bimakna apa? Yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada yang patut disembah,
Tiada yang patut kita sembah selain Allah dalam keadaan sebenar-benarnya di seluruh alam semesta ini. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari awal ayat ini saja sudah menegaskan tentang ketauhidan kita. Yang mana dimasukkannya seorang hamba ke dalam sorga atau tidak, itu kembali lagi kepada tauhidnya. Apakah ketika dia akan dihadirkan ke muka bumi ini, ketika ruhnya ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu, itu Allah bilang, alastu birabbikum bala. Apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita bilang semuanya, bala syahidna. Kita benar menyaksikan bahwasanya kita bersaksi Allah adalah Tuhan kita. Kita lahir dalam keadaan suci. Apakah nanti kita kembali menghadap Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Apabila orang tersebut akhir kalamnya, akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, bakal Allah masukkan dirinya ke dalam sorga. Makanya sebagaimana pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezoliman yang besar. Jangan apa ini kita. Ini kadang-kadang ada syirik khafi, syirik yang ringan. Ini makanya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah kepada umatnya, yaitu apa? Dia melakukan perbuatan syirik ringan. Apa itu syirik ringan? Yaitu riya. Ibadah pengen dilihat orang. Perempuan pakai jilbab, pakai kerudungan, nutupi seluruh tubuhnya. Tapi bukan untuk menjalankan perintah agama, tapi untuk sombong. Ini jangan sampai. Sebab kenapa? Nanti ketika pada yaumul qiyamah, semua hamba Allah akan diberi balasan atas segala amal yang telah lakukan semasa hidupnya. Kecuali Allah bilang kepada si pelaku ria, hei kalian pala semua, orang-orang yang ketika hidup di dunia, kalian ria atas ibadahmu, ingin dipuji orang, silahkan kalian jumpai kepada orang-orang yang mana kalian ingin dilihat oleh mereka. Apakah kalian mengharap pujian ketika saat ini? Apakah kalian mendapat pahala dari mereka? Ayo dah. Rugi apakah kira-kira? Padahal kan udah jelas ya Poya dalam Al-Quran. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari pembahasan ini kita mulai daripada untuk melakukan ibadah, usahakan ikhlas karena Allah, bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena pengen ria. Jangan sampai kita ibadah, nanti ibadah kita tidak tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illahua, yaitu kepada Dia Al-Hayyu yang maha hidup. Allah lah yang maha hidup, kita semua bakalan mati. Yang kekal, yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ada yang mau nanya? Oh ya, silakan Ibu nih. Langsung nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rohani dari Majelis Talim Agung Al-Ikhlas. Saya mau bertanya Pak Ustadz, mengapa ayat-ayat kursi kedudukannya lebih istimewa dari ayat-ayat kursi di ayat-ayat yang lain di Al-Quran? Oke, ya. Kenapa ayat kursi ya? Kenapa ayat kursi punya kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran? Ini menurut pendapat Ibu ya. Oke, kira-kira Ustadz pendapat itu benar nggak? Kalaupun memang benar, keistimewaannya apa? Silakan Ustadz Fadol. Bahwasanya menjawab daripada pertanyaan Ibu, siapa tadi namanya?
Ibu Eni. Eni. Ibu Heni mengenai keutamaan ayat kursi. Ayat kursi. Apakah ayat kursi lebih utama Dibanding dengan yang dibanding lain. dengan ayat-ayat yang lainnya? Bahwasanya seluruh ayat Quran yang berada di Al-Quran itu semuanya memiliki keutamaan. Semuanya utama, tapi bahwasanya Nabi pernah bertanya kepada sahabat, yang mana ayat yang paling utama dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Yang mana di ayat tersebut bahwasanya Allah menjelaskan tentang dirinya. Yang mana di situ menegaskan tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah, bahwasanya lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membantah daripada apa? Tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, menjelaskan keagungan Allah, menjelaskan kebesaran Allah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Kita semua milik siapa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Iya baik Bu. Jelas ya. Ustadz saya mau nanya nih Ustadz ya. Sebenarnya dari mana sih, kan kalau kita tahu ya, tadi pada saat awal kan saya tanya, Bu, kalau lagi ada mimpi buruk, kalau ada setan, bacanya apa? Ayat kursi, kompak semuanya. Emang dasarnya apa sih? Kenapa ayat kursi itu jadi ayat yang dibaca untuk sesuatu yang buruk, termasuk juga Al-Mu'awwazatain ya, misalnya kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diikuti dengan ayat kursi. Silakan Ustaz Fadl. Jadi bahwasanya dalam asbabun nuzul ayat kursi ini ketika diturunkan, ayat ini dibawa oleh malaikat Jibril didampingi oleh 70.000 malaikat. Ketika ini ayat turun disampaikan kepada Rasulullah SAW, itu semua alam ini bergoncang luar biasa, sehingga para iblis, para setan ketika ini ayat turun mereka pada lari terbirit-birit karena saking dahsyatnya ini ayat kursi. Makanya ini kebiasaan kita, kalau ketika kita dalam keadaan rasa takut, was-was, kita membaca ayat kursi. Bahkan ayat ini bisa untuk meruqyah diri kita. Jadi bahwasannya bukan yang ngada-ngada, bukan, emang udah anjuran bahwasanya ayat kursi ini dapat mengusir setan. Kan lihatnya ke saya lagi kan Bu. Setan mah setan aja, jangan ke sini ya kan ya Ustaz ya. Iya, baik, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita jadi paham ya dari mana asalnya ayat kursi itu dipakai ya. Untuk tadi dikatakan mengusir setan, untuk ruqyah atau untuk menghindari kita dari keburukan ya. Yakin bahwa Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatunya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi. Masih akan membahas tentang surah Al-Baqarah. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.